Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan PowerPoint untuk pertemuan kelima mata kuliah Matematika Dasar untuk mahasiswa semester 1 Tadris Biologi FTK UIN STS Jambi. Pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konvers, invers, dan kontraposisi. Pada materi yang lalu, kita sudah mempelajari tentang implikasi. Baik pada hari ini, karena kita akan mempelajari tentang konvers, invers, dan kontraposisi, ini ada kaitannya dengan implikasi. Implikasi itu bentuk proposisi majemuk ya, jadi bentuk pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka, jika P maka Q. Lalu menggunakan notasi P panah satu arah Q. Nah, pernyataan tunggal P itu disebut juga dengan hipotesis atau anteseden atau premis atau kondisi. Sedangkan pernyataan Q itu disebut juga dengan konklusi atau konsekuen. Itu nama lainnya. Contoh implikasi, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, ini saya lulus ujian ini pernyataan tunggal P, saya mendapat hadiah dari ayah ini pernyataan tunggal Q. Jadi pernyataan ini kalau dia berdiri sendiri tidak memiliki makna, kita tidak tahu benar atau salah. Tetapi kalau sudah digunakan kata hubung dan bisa dinilai dia benar atau salah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Cara-cara mengekspresikan implikasi P implikasi Q. Nah, ini cara mengekspresikannya beberapa cara. Jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, P hanya jika Q, bukan jika dan hanya jika ya, P hanya jika Q, P syarat cukup untuk Q, Q syarat perlu untuk P, Q bila mana P. Tapi yang biasanya digunakan adalah jika P maka Q. Contohnya, contoh kalimat pernyataan majemuk yang menggunakan implikasi. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Jadi ini nggak pakai maka, tetapi ini adalah implikasi. Jadi ini contoh-contoh implikasi. Tabel nilai kebenaran implikasi kita juga sudah pelajari minggu kemarin. Pada dua pernyataan yaitu P dan Q, maka nilai kebenaran ada 4. Untuk pernyataan P, nilai kebenarannya BBSS. Untuk pernyataan Q, BSBS. Untuk pernyataan majemuk P implikasi Q itu benar-benar bernilai benar, hanya benar salah yang bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Kemudian kita bisa memperhatikan bahwa implikasi itu yang dipentingkan nilai kebenaran premis atau P tadi dan konsekuen yaitu Q. Jadi yang paling penting adalah nilai kebenaran premis dan konsekuen, bukan hubungan sebab akibat di antara keduanya. Beberapa implikasi di bawah ini valid meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, ini benar, maka Paris ibu kota Perancis, ini juga benar. Jika N bilangan bulat, maka hari ini hujan. Jadi, kalau sudah dinyatakan ke dalam sebuah pernyataan implikasi, maka ini tidak perlu lagi kan waktu pertama kita pelajari bahwa pernyataan P apabila semua orang bisa mengatakan dia benar saja atau salah saja. Tetapi untuk pernyataan majemuk ada kekhususan bahwa seperti ini, jika N bilangan bulat, maka hari ini hujan. Kalau ini sudah dinyatakan sebagai pernyataan yang benar misalnya, maka dia merupakan pernyataan majemuk. Varian proposisi bersyarat. Nah, jadi dari implikasi tersebut, kita bisa membentuk 3 buah proposisi bersyarat. Jadi ada varian itu jenis ya. Jadi
beberapa macam gitu ya, yang bisa kita bentuk dari implikasi tadi, yaitu converse, di mana dibalik Q, jika Q maka P gitu ya. Kalau implikasi kan jika P maka Q, kalau converse itu jika Q maka P. Kalau inverse itu bedanya dengan implikasi. Kalau implikasi jika P maka Q, kalau inverse adalah jika negasi P maka negasi Q. Nah, untuk kontraposisi itu jika negasi Q maka negasi P. Nah, jadi kalau kita buatkan tabelnya, pernyataan tunggal P, BBSS, Q itu BSBS, negasi P itu negasi dari kolom P, BB berarti SS, SS berarti BB, negasi Q berarti SBSB ya. Nih. Implikasi, kita tahu implikasi B ketemu S dia menjadi S. Berarti implikasi BB, B, BS, S, SB, B, SS, B. Kalau converse, Q implikasi P, maka kolom Q duluan baru P. Berarti BB, B, SB, B, BS, S, SS, B. Inverse itu kolom negasi P dihubungkan dengan negasi Q. Berarti SS itu B, SB itu B, BS, S, BB, B. Kalau kontraposisi kolom negasi Q dulu dibaca baru negasi P. Berarti SS, B, BS, S, SB, B, BB, B. Kita lihat di sini yang sama nilai kebenarannya yaitu converse sama dengan inverse, sedangkan implikasi nilai kebenarannya sama dengan kontraposisi. Nah, contoh dalam menggunakan kalimat, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka dia orang kaya. Berarti Amir mempunyai mobil ini P. Dia orang kaya itu Q. Kalau converse itu Q dulu baru P. Berarti jika Amir orang kaya, maka dia mempunyai mobil. Inverse itu negasi dari P dulu baru negasi Q. Berarti Amir tidak mempunyai mobil. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka dia bukan orang kaya. Kalau kontraposisi, negasi Q dulu baru negasi P. Berarti jika dia bukan orang kaya, maka atau jika Amir bukan orang kaya, maka dia tidak mempunyai mobil. Baik, untuk pertemuan ini tidak ada latihannya, jadi tugasnya hanya mencatat PowerPoint ini saja. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.